Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus tahu. Gerak-gerik elit politik PDIP Budiman Sujatmiko bikin isu jelang pemilu 2024 makin berkembang aja nih sahabat kompas.com. Yap, Selasa 18 Juli 2023 kemarin, Budiman Sujatmiko mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kunjungan ini bikin bertanya-tanya banyak pihak nih. Isu Budiman pindah dari PDIP ke Gerindra jadi muncul. Tapi Prabowo langsung bela Budiman ketika ada sinyal Budiman hengkang dari PDIP dan bergabung ke Gerindra. Prabowo juga minta jangan semua pertemuan antar tokoh politik selalu dikaitkan dengan perpindahan parpol. Tapi saya katakan itu kita waktu itu suasana dari sistemnya ya. Dan oke, kita saling mengoreksi ya. Ternyata saya katakan cita-cita, visi kita sama. Jadi kita harus dalam suasana sekarang kita juga saya mohon jangan selalu berbicara dalam visi atau konteks kotak-kotak ya, ini apakah mau gabung partai ini mau gabung. Kita bicara semua partai, saya katakan adalah patriot. Semua partai terdiri dari orang-orang yang ingin mengabdi. Jadi ini jangan dikotak-kotakan. Semua partai adalah anak bangsa. Jadi kita kadang-kadang bicara sebagai partai, kadang-kadang kita bicara di luar partai. Ya, jadi kita jangan terlalu maksud saya dialog dan pembicaraan pertemuan itu sangat baik. Saya kira itu ya. Jadi mendukung adalah waktunya dan tempatnya. Saya kira itu, Mas Budiman. Budiman bilang kalau dirinya hadir tidak untuk mewakili PDIP, tetapi sebagai individu yang ingin berdiskusi soal kebangsaan, kemanusiaan, dan masa depan bareng Prabowo. Besok-besok ada gerak-gerik apa lagi ya? Karena kalau ada orang politik latar belakangnya intelijen atau tentara atau latar belakang aktivis, kedua jenis orang itu biasanya mampu berbicara hal-hal strategis secara komprehensif. Pengalaman hidup mereka di masa muda itu selalu bergelut dengan hidup dan mati. Mereka berpikir bagaimana aku selamat tapi cita-cita tercapai, tapi bukan untuk kepentingan diri. Selalu bicara pengorbanan dengan resiko-resiko yang paling tinggi. Nah, ketika kami kemudian, saya mantan aktivis, Pak Prabowo mantan tentara elit gitu ya, kita pernah berhadapan Pak ya, kita dulu pernah. Tapi kami meskipun waktu itu di zaman Orde Baru ada posisi berbeda, tapi kami mempertaruhkan nyawa dan kehormatan cita-cita. Ketika sekarang sudah demokrasi, ketika sekarang situasi sudah lebih baik bagi bangsa ini saling dewasa membicarakan perbedaan-perbedaan, maka kita mengenal masa lalu sebagai masa lalu dan masa depan bukan untuk kami berdua dengan hidup bangsa. Karena itu saya mengapresiasi, saya mengajak Prabowo, ayo jalan terus, mudah-mudahan kita memberikan dukungan agar orang-orang terbaik bangsa ini seperti Pak Prabowo tidak terus diganduli masa lalu. Ya, saya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan beliau tadi bertemu dalam cara pandang ini bangsa harus diselamatkan, demokrasi harus diselamatkan, menghadapi krisis perang, menghadapi krisis teknologi, krisis kesehatan, situasi dunia berubah, kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, paham geopolitik. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku tidak mengetahui apakah pertemuan antara Budiman Sujatmiko dengan Prabowo atas perintah partai atau tidak. Puan menyatakan tidak ada masalah dengan pertemuan tersebut, namun akan memanggil Budiman. Nggak tahu apakah itu ada perintah, tapi yang saya bisa sampaikan bahwa semuanya boleh saja bersilaturahmi dan dalam kemudian mendiskusikan masa depan bangsa dan negara
silaturahmi itu nggak pernah ada yang salah. Silaturahmi itu menurut saya sangat positif. Jadi ya nanti saya sudah pertemuan, kita dengar apa sebenarnya yang dibicarakan. Persoalannya apa? Hanya karena ada sementara orang yang mengatakan bahwa oh Ibu Mega itu sepertinya melecehkan Pak Jokowi. Padahal tidak demikian. Dalam aturan perundang-undangan, ya kalau tidak percaya nanti tolong buka undang-undangnya. Bahwa kalau seseorang untuk diusung oleh partai, maka ada dua jalannya. Orang itu datang dari internal partai atau orang itu melamar ke partai. Nah, sehingga dengan demikian saya yang telah diangkat oleh Kongres Partai menjadi ketua umum itu menjadi penanggung jawab dari semua anggota partai saya. Yang pemberani itu pernyataannya ditekankan berkali-kali sama Pak Jokowi. Kenapa penting sosok yang pemberani? Kenapa itu kemudian harus di-announce berkali-kali? Kalau kata John F. Kennedy sih, keberanian itu kebajikan yang tertinggi dari seorang pemimpin. Cerdas penting, jujur penting. Tapi cerdas dan jujur tanpa keberanian ya tidak akan membawa umat, rakyat atau bangsa yang dipimpinnya melangkah. Karena pasti perubahan-perubahan itu karena tindakan orang berani. Oke. Nah, menurut saya Pak Jokowi sendiri teruji layak untuk mengatakan soal keberanian, soal nyali itu. Iya. Dari seorang yang pengusaha kelas menengah biasa di kota Solo berani mencalonkan diri menjadi wali kota, berani menjadi gubernur di ibu kota, berani menjadi presiden padahal bukan pemimpin partai, bukan pengusaha, bukan pensiunan jenderal. Itu sendiri sebuah keberanian. Keberanian kemudian menegosiasikan saham 50%, 1% saham Freeport. Keberanian untuk menolak tekanan dari Uni Eropa soal nikel. Hilirisasi, keberanian mendatangi aksi demonstrasi 212 di Monas, sehingga waktu saya pernah ngetit, ini loh presiden yang bernyali, bukan sekedar presiden yang bernyanyi. Ya, artinya memang kata berani yang disampaikan oleh beliau itu beliau sampaikan sebagai kunci kemajuan Indonesia karena beliau sendiri menjadi saksi dan pelaku dari apa yang dikatakannya. Jadi wajar. Ya. Ada juga poin berikutnya ketika Pak Jokowi bilang butuh sosok yang bisa memahami rakyatnya. Yang jadi pertanyaan gini, kalimat ini dilontarkan Pak Jokowi pasca PDI Perjuangan sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Kenapa nggak langsung ngomong aja? Oke, kita dukung Ganjar Pranowo. Kenapa harus ngomong sosok yang pemberani, sosok yang dibutuhkan rakyat? Memang itu bukan sosok Ganjar Pranowo. Begini, ada etika-etika yang menghalangi beliau sebagai presiden untuk berbicara satu nama. Dia tahu bahwa relawan, kelompok yang berkumpul di Musra itu banyak aspirasi. Ketika beliau berbicara di Musra adalah ada di sebuah forum yang banyak pilihan-pilihannya, banyak opsi-opsi yang mereka bawa masing-masing. Yang saya tangkap beliau adalah ingin mengkonsolidasikan seluruh relawan ini yang di Musra ini supaya satu barisan. Andai misalnya Bapak Jokowi mengatakan X atau Y, Mas Ganjar atau Pak Prabowo, dan saya yakin sampai ujung beliau tidak akan pernah menyebut nama secara terbuka. Tentu beliau punya banyak pertimbangan, punya banyak sinyal-sinyal, pastinya. Dan dalam politik biasa-biasa saja sinyal dan diplomasi itu. Tapi jangan sampai kemudian secara terbuka menyebut satu nama, itu saya pikir Pak Jokowi tidak akan melakukan itu. Tapi apa enggak kemudian itu membuat Jokowi ada di zona abu-abu, jadi terkesan berdiri dua kaki? Penerus saya nanti Pak Prabowo, di satu sisi ia mengatakan bahwa calon presiden yang cocok rambutnya putih. Kan Pak Jokowi bukan berdiri di dua kaki, Pak Jokowi berdiri di 270 juta pasang kaki. Artinya banyak sekali pertimbangan 270 juta pasang kaki yang harus beliau pertimbangkan. Tapi sebagai kader partai kita tahu.